lagi sama aku Eca dan aku Anissa dalam acara Obsesi, obrolan seminggu sekali. Nah, kali ini Ca, apa sih yang mau kita bahas? Yang kita bahas kali ini adalah pendidikan di era new normal. Nah, sebelum memasuki topik, kenapa sih ini kita itu udah nggak pakai masker? Nah, jadi tadi itu sebelumnya sebenarnya kita udah pakai masker kan, Ca. Terus kita udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer, dan sebelumnya kita udah vaksin 2 kali dan juga swab. Jadi aman banget lah, Ca. Aman banget, dan pastinya topik yang kita bahas kali ini tuh nggak kalah menarik ya. Seru banget, dan pastinya kalian juga nggak wajib banget nonton sampai habis. Ya, bener banget. Nah, topik kita kali ini itu seperti yang Eca sebutkan tadi adalah pembelajaran di era new normal, dan pastinya gak hanya kita ya sebagai siswa SMA, pasti kalian juga yang ada di rumah juga ngerasain nih apa aja sih dampak dari adanya pembelajaran daring seperti ini. Nah, kalau menurut kamu, Ca, dampak apa aja sih yang kamu rasain dengan adanya pembelajaran daring kayak gini? Aduh, dampak ya Nis ya. Masalah dampak kalau diomongin takut ada yang tersinggung, tapi enggak lah. Tapi ini kan menurutku ya kan. Ya, kalau menurutku pendapatku itu dampak yang paling serius kalau di aku itu kayak pembelajarannya itu terganggu gitu Nis, karena sistem sekarang ini ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Jadi bukan pilih kasih, tapi emang yang di rumah ini agak terganggu gitu loh Nis. Ada agak ya mungkin bisa jaringan, bisa gurunya kadang kurang dengar kalau misalkan yang di rumah juga ikut ngobrol, kadang kelupaan gitu ya kan. Kadang itu juga ada masalah handphone dan masalah lain-lain lah yang bisa dirasakan waktu pembelajaran daring gitu loh Nis. Jadi lebih efektifan yang ada di sekolah, karena guru yang merhatiin ya di sekolah itu, yang di daring lebih fokus di anak-anak yang offline gitu. Yang daring ya pokoknya ada handphone buat yang daring, ya udah tinggal gitu loh Nis. Jadi yang daring ini kalau misal mau bertanya, mau interaksi, menjawab pertanyaan itu jadi agak kurang diperhatikan gitu, kurang masuk lah pelajarannya. Soalnya kan nggak semua dari kita juga bisa menerima pelajaran dengan cepet gitu ya kan. Pasti ada anak yang emang dia tuh udah terbiasa banget dengan pembelajaran offline. Bener banget. Dan juga selain dari daring yang terganggu, terus gak semua dari kita kan di rumah ada wifi ya kan buat anak-anak daring. Nah, pasti juga yang namanya tagihan kuota pasti meningkat dong daripada sebelumnya. Kok sebelumnya mungkin sebulan 5 giga, sekarang jadi lebih tinggi, mungkin 12 giga ke atas dan lain sebagainya. Itu kan kayak berat banget kan buat kita gitu. Berat banget, dan pastinya yang biasanya kuotanya ini cuma dibuat chat doi, terus itu cuma dibuat Instagraman doang, sekarang malah dibuat buat daring, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Jadi nguras banget gak sih? Nguras kuota, juga nguras memori banget sini. Itu relatable gak sih sama kita? Itu kayak aku banget. Jadi selain jaringan, terus kuota, HP-nya pun juga kadang suka bermasalah gitu. HP-nya suka bermasalah, entah itu di memori internal yang suka kadang habis gitu. Kayak aku sama Eca contohnya habis itu mungkin HP-nya itu kalau aku juga ada masalah error. Kadang gitu kalau buat Google Meet itu tiba-tiba itu mati gitu aja. Nggak tahu kenapa. Kayaknya itu minta dilem biru nih ya, lempar beli baru. Nisa bisa aja sih nyindirnya, ya ampun. Mohon kepada orang tua kita minta dibelikan handphone baru. Ya enggak lah. Apalagi nih Cah yang lebih serius dari yang namanya KBN terganggu dan dunia perjaringan. Bener. Kalau misalnya lebih serius ya ini terkait dengan pembelajaran yang terganggu ini, mungkin beberapa siswa ini jadi males ngikutin pembelajaran. Iya sih, bener banget. Udah males, bosen gitu loh nih. Soalnya juga dari segi kegiatan pun kita juga minim kan. Kita nggak kemana-mana, nggak harus berangkat sekolah, nggak harus bangun pagi-pagi banget. Cuma tinggal bangun, tidur, kadang nggak mandi sama sekali, kadang juga nggak pakai seragam. Kadang kita langsung buka HP, lihat pokok ono gitu. Pokoknya udah HP itu aja udah cukup. Dan juga mungkin bagi anak-anak yang nih cowok-cowok nih ya kan, sekarang kan lagi trennya yang namanya rambut gondrong gitu kan. Nah, kayak opa-opa.
aduh apa-apa. Enggak lah, canda-canda. Tapi emang trennya udah gitu Trennya ya kan. rambutnya panjang-panjang gitu ya kan. Tapi kan di sekolah kan ada aturan yang namanya kita itu kan cowok harus rambutnya itu rapi, pendek gitu ya kan. Iya. Nah, nanti kalau misalkan ada nih pernah kasusnya guru tuh lihat ya di kelas dia tuh on cam, terus habis itu kayak dia tuh gondrong. Nah, si gurunya pun juga nggak bisa memberikan tindakan secara langsung Ya kan, masa buat- gua nyukur lewat online sih ya kan, nggak nggak bisa. mungkin. Gimana sih bro? Setidaknya mungkin gurunya cuma Ngingatin bisa doang ngingetin sih. doang. Itu pun kalau misalkan alhamdulillahnya kalau misalkan muridnya nurut. Ya kalau nggak nurut itu yang bikin PR nih. Gimana Jadi sih buat teman-teman gitu di ya? rumah ya nurutlah sama guru, jangan apa ya, jadilah murid yang jangan neko-neko udah gitu, jangan nambah-nambahin masalah. Ini kan soalnya kita Benar-benar. ini udah SMA ya kan. Iya. Apalagi buat anak SMA, ini adalah 3 tahun terakhir kita sebagai siswa berseragam gitu. Bener Jadi banget. apa ya, habisin dengan hal-hal yang positif, Benar. habisin buat kenangan-kenangan baik-baik, apalagi ini juga daring pula. Ya, tuh ya dengerin doinnya Nisa. Aduh. Nggak ada nih. Buat teman-teman yang rambutnya merasa gondrong, ya. Ya, dan juga nggak cuma teman-teman yang rambutnya gondrong, tapi semua teman-teman. Iya, bener sih. Pokoknya jangan neko-neko lah sekolah yang Ya. sewajarnya. Kalau disuruh Cewek nugas, ataupun cowok ya. Kalau disuruh nugas ya dikerjain. Kalau misalkan disuruh guru buat nyatet ya dicatat gitu. Pokoknya ikutin aja lah sekolah gitu. Bener, yang tadi kita bahas itu tadi juga termasuk pendidikan karakter ya. Jadi udah rambutnya gondrong, terus nggak on cam, terus nggak on mic, nggak pakai seragam. Berarti itu namanya pendidikan karakter yang kurang. Kalau semisal pembelajaran dari ini terus berlanjut. Nah, Bener kan banget. kita udah bicara yang jelek-jeleknya, dampaknya Dampaknya dari daring ini. Uh-uh. Nah, gimana sih nih caranya biar semua dampak ini tuh bisa teratasi dalam satu cara set gitu? Kalau menurut aku sih ada beberapa faktor yang bisa mendukung kita buat tetap semangat daring gitu. Bener. Yang pertama, support orang tua, Ah. support dari guru, Benar. support dari teman-teman, Benar. dan tentunya harus ada nih yang namanya Niatan. niat dan semangat dari diri kita sendiri. Soalnya Karena- apa-apa tuh kalau misalkan nggak dari diri kita sendiri pun juga nggak bakal Iya bisa. sih, benar-benar. Aku Heeh. juga mau bilang kayak gitu. Nah. Nah, karena kalau semisal gak dari diri kita sendiri ya percuma lah. Ya, Dari orang percuma. tua juga udah cuek aja gitu loh. Kalau udah niat dari diri kita sendiri, pastinya udah dari dukungan orang tua, dukungan dari guru, teman-teman, apalagi doi, pastinya langsung semangat. Harusnya ya. Hmm. Dan juga kalau misalkan kita itu harus, kan kita udah SMA nih ya. Iya. Terutama nih bagi anak-anak SMA. Kayak tumbuhin lah rasa tanggung jawab. Kan kita Benar. udah gede sih guys. Udah dewasa. Udah pra dewasa mau Ke jenjang yang lebih kuliah, serius. Nah, kita itu harus punya yang namanya tanggung jawab buat nyemangatin diri sendiri. Oh, aku itu harus sukses soalnya orang tua aku tuh udah biayain aku dari kecil Udah sampai dari sekarang ini. nyata nih ya, Nis ya. Jadi harus ada rasa tanggung jawab. Aku berarti harus sukses. Aku nggak boleh kecewain mereka gitu. Benar, Dan berarti juga, semua itu bisa teratasi dengan cara semangat dan niat ya Nis Ya, ya. dari dalam diri kita sendiri. Intinya semua itu jangan aku sekali lagi ingetin kalian, jangan neko-neko lah. Jadi siswa itu yang normal-normal aja, yang biasa-biasa aja, yang ya udah gitu. Benar. Nah Nis, kalau kita bahas topik ini terus-terusan, obsesi berikutnya bakal Kayaknya nggak kita ada nggak yang bakal- dibahas gitu loh nggak Nis. ada konten nih kalau misalkan kita bahas terus-menerus. Mungkin sampai Nah, besok pun nggak selesai-selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin obsesi minggu berikutnya, obrolan seminggu sekali. Aku Eca. Dan aku Anissa. See you next time.